Dua pemain timnas Indonesia berpeluang dilatih Robin van Persie musim depan. Dua misi Sintayong di timnas U23 Indonesia, lolos ke Olimpiade 2024 dan tantang Korea Selatan. Timnas Indonesia dapat kabar baik, Elkan Bagot pulih dari cedera. Pelatih timnas Yordania U23 ketir-ketir lihat perkembangan timnas Indonesia U23. Dua pemain timnas Indonesia berpeluang dilatih Robin van Persie musim depan. Tim Eredivisie SC Heerenveen berpeluang dilatih oleh mantan striker timnas Belanda, Robin van Persie pada musim depan. SC Heerenveen sendiri diperkuat oleh dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan Chu Aon. SC Heerenveen saat ini masih menempati peringkat ke-11 Liga Belanda musim ini. Posisi ini membuat Heerenveen memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dari KS Van Wonderen yang bakal kadaluarsa pada akhir musim 2023-24. Robin van Persie pun menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan tim berjuluk The Frisian itu. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan, maka SC Heerenveen menjadi tim senior pertama yang dilatih oleh Robin van Persie. Top skor sepanjang masa timnas Belanda itu masih menjadi juru taktik Feyenoord Rotterdam U19. Dalam sebuah acara bernama Voetbalpraat yang dibesut oleh ESPN Nederland, salah satu pengamat sepak bola Belanda, Anco Jansen menilai Robin van Persie bakal kesulitan jika harus mengambil alih kursi pelatih SC Heerenveen musim depan. Salah satunya adalah pengalamannya sebagai pelatih di tim senior yang masih kurang. Meski begitu, Anco Jansen masih penasaran dengan debut van Persie sebagai pelatih di tim utama. Selain itu, Heerenveen harus membangun ulang timnya pada musim depan karena ada beberapa nama yang sudah habis masa kontraknya. Ini sangat ambigu. Di satu sisi saya sangat penasaran bagaimana dia akan menampilkan dirinya sebagai pelatih di Eredivisie. Di sisi lain, Anda juga takut ini mungkin terlalu dini, ujar Jansen dikutip dari ESPN-NL. Meski begitu, dirinya tak ingin Robin van Persie gagal jika jadi ditunjuk sebagai juru taktik The Frisian. Ceritanya positif, saya sudah melihat mereka beberapa kali di Youth League, dan mereka memainkan sepak bola yang sangat bagus, ujar Anco Jansen. Meski begitu, jika Robin van Persie jadi pelatih SC Heerenveen, Tom Haye dan Nathan Chu Aon kemungkinan bakal hijrah dari klub tersebut. Pasalnya, masa depan kedua pemain tersebut belum bisa dipastikan oleh pihak klub. Tom Haye saat ini kontraknya bakal habis usai musim 2023-24 selesai. Sementara Nathan Chu Aon hanya menjalani masa peminjaman dari Swansea City sampai akhir musim 2023-24. Ternyata ini strategi Jitu Sintayong agar timnas Indonesia U23 tidak gentar hadapi grup neraka di Piala Asia 2024. Pelatih tim nasional Indonesia U23, Sintayong mengakui pasukannya berada di grup neraka pada ajang Piala Asia 2024. Beruntungnya, Sintayong telah memiliki strategi agar para pemainnya tidak gentar menghadapi ketiga lawan mereka di grup A nanti. Melihat peta kekuatan di grup A, Sintayong menyadari timnas Indonesia U23 tak mendapatkan keuntungan di Piala Asia 2024. Pasalnya, ia menilai Marcelino, Ferdinand, dan kolega tergabung di grup neraka. Grup kami adalah grup neraka, kata Sintayong dikutip dari Sedaily Jumat kemarin. Kendati demikian, Sintayong akan melakukan pendekatan untuk mengubah pola pikir para pemain timnas Indonesia U23 agar tak gentar menghadapi fase grup. Pasalnya, ia menargetkan untuk membawa Garuda Muda lolos dari fase grup. Saya akan melakukan pendekatan dengan pola pikir untuk menantang tim yang bagus. Tujuannya adalah untuk lolos babak penyisihan, jelas Sintayong. Turnamen tersebut pun menjadi sangat penting untuk timnas Indonesia U23, sebab untuk pertama kalinya Garuda Muda tampil di Piala Asia U23. Sedangkan Australia dan Yordania sudah 6 kali berpartisipasi, serta Qatar yang telah tampil sebanyak 5 kali dalam ajang tersebut. Timnas Indonesia U23 akan memulai perjalanannya di Piala Asia U23 dengan menghadapi Qatar. Laga tersebut akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium Senin 15 April mendatang. Timnas Indonesia dapat kabar baik, Elkan Bagot pulih dari cedera.
Bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, dipastikan akan kembali tersedia bagi Bristol Rovers. Elkan sebelumnya mengalami cedera di bagian betis yang membuat dia harus menepi dari klub sejak akhir Maret lalu. Cedera ini juga membuat dia absen dari agenda timnas Indonesia, termasuk pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu saat melawan Vietnam. Sang bek bahkan tidak bisa merapat ke pemusatan latihan karena harus menjalani pemulihan cedera. Namun, cedera tersebut sudah mulai membaik dan Elkan akan segera kembali ke lapangan. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, menjelaskan bahwa Elkan Bagot akan kembali ke tim saat melawan Cheltenham Town pada Sabtu ini. Menurutnya, selama sepekan terakhir, bek berusia 21 tersebut sudah bergabung dengan sesi latihan tim. Dia berpeluang kembali bermain untuk laga selanjutnya. Elkan Bagot berpeluang untuk kembali bermain pada pertandingan hari Sabtu. Dia telah kembali ke lapangan selama sekitar 1 minggu terakhir dan sudah mengikuti sedikit latihan tim. Jadi dia telah kembali bermain, kata Matt Taylor dilansir dari laman resmi Bristol Rovers. Mantan pelatih Rotherham United ini melanjutkan bahwa Elkan masih merasakan nyeri di bagian betisnya, terutama saat digunakan untuk melompat yang merupakan tugas utamanya dalam momen duel udara. Namun Taylor memastikan pemain bertinggi 1,9 meter ini sudah bisa bermain di laga selanjutnya. Satu-satunya masalah yang dia rasakan selama masa rehabilitasinya adalah sedikit rasa sakit pada betisnya saat melompat. Sebagai seorang bek tengah, Anda harus melompat. Kami harus memastikan bahwa dia dapat bermain pada hari Jumat dan jika bisa melakukannya, maka dia akan tampil, tegas Taylor. Pulihnya Elkan tentu jadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasukan Sintayong akan menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni nanti. Selangkah lagi skuad Garuda bisa mengunci satu tempat di putaran ketiga kualifikasi sekaligus memastikan diri lolos ke Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Yordania U23 ketir-ketir lihat perkembangan Timnas Indonesia U23. Jelang bergulirnya Piala Asia U23 2024, tim nasional Yordania U23 ternyata sudah memantau lawan-lawannya di grup A. Menariknya, pelatih Timnas Yordania U23 Abdullah Abu Zema menaruh perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U23 yang dinilainya sudah berkembang pesat. Diketahui Timnas Indonesia U23 menjadi tim debutan di Piala Asia Qatar 2024. Sementara Australia, Yordania, dan Qatar sudah sering tampil di Piala Asia U23 serta sempat meraih posisi ketiga. Jelang turnamen tersebut, Abdullah Abu Zema menegaskan Yordania menargetkan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun bukan hanya Yordania, semua tim di Piala Asia U23 juga menargetkan hal yang sama dan membuat laga akan sulit untuk diprediksi. Tidak diragukan lagi, ini adalah grup yang menantang, tetapi tujuan kami jelas lolos ke Paris 2024. Setiap tim di grup ini memiliki motivasi yang tinggi, yang akan membuat pertandingan berlangsung sengit dan sulit ditebak, kata Abdullah Abu Zema dikutip dari laman resmi FIFA. Abdullah Abu Zema pun menyadari Australia dan Qatar menjadi tim terkuat di grup A. Namun ia tetap mewaspadai Timnas Indonesia U23 yang telah jauh berkembang, sehingga persaingan di grup A sangat sulit. Australia adalah tim yang sulit, begitu pula Qatar yang sebagai tuan rumah akan mendapat dukungan dari publik sendiri. Kami juga tahu seberapa jauh perkembangan sepak bola Indonesia, jadi semua pertandingan akan sulit untuk dilalui, jelas Abu Zema. Para kontestan Piala Asia U23 bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 secara otomatis jika menjadi juara, runner-up, dan tempat ketiga. Selain itu, satu wakil Asia lainnya bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika mampu mengalahkan wakil Konfederasi Sepak Bola Afrika di babak playoff. Media Malaysia soroti komposisi pemain Timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Komposisi pemain Timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024 mendapat sorotan dari media Malaysia, Makan Bola. Mereka bahkan membahas 5 pemain yang dicoret pelatih Shin Tae-yong untuk ajang kali ini. Makan Bola menuliskan artikel dengan judul Shin Tae-yong coret 5 pemain dari Timnas Indonesia U23. Media itu heran mengapa pelatih itu mencoret Bagas Kava.
Diketahui timnas Indonesia U23 mencoret 5 pemain untuk memenuhi regulasi tampil pada ajang Piala Asia 2024 kali ini. 5 pemain tersebut, yakni kelima pemain itu adalah Nathan Chu Aon, Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Bagas Kava, dan Rifki Dwi. Nama Bagas Kava tentu menjadi sorotan, sebab dia merupakan pemain andalan Barito Putra. Namun di posisi bek kanan ada pemain jempolan lainnya, yakni Ilham Rio Fahmi dan Fajar Faturrahman, tulis media Makan Bola. Media itu pun tidak terkejut timnas Indonesia U23 tidak diperkuat Nathan. Oleh dikarenakan Piala Asia U23 bukan agenda FIFA yang membuat setiap klub tidak diwajibkan melepas pemain ke timnas. Nathan tidak mendapatkan izin dari klubnya karena memang bukan agenda FIFA, sementara 4 nama lainnya dicoret lantaran kalah saing, sambung akun itu. Tak mau direbut timnas Indonesia, Belanda bergerak amankan jasa pemain Ajax Amsterdam. Siapakah pemain tersebut? Berikut ini penjelasannya. Belanda bergerak cepat mengamankan jasa pemain Ajax Amsterdam yang sempat menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Gooijer. Beberapa sumber bahkan menyebut Tristan Gooijer sudah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi sejak tahun lalu. Sayang keinginan Tristan Gooijer membela timnas Indonesia dipastikan sirna setelah namanya masuk dalam daftar skuad timnas Belanda. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, dalam saluran YouTube-nya mengatakan Tristan Gooijer merupakan salah satu wonderkid di timnas Belanda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang masih mencari pemain keturunan Eropa untuk memperkuat tiap lini permainan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahkan sampai terbang langsung ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sedang berkompetisi di sana. Terbaru, Shin Tae-yong menemui pemain keturunan Eropa di Belanda yaitu Jens Raven dan Calvin Verdonk, sehingga muncul anggapan jika keduanya bakal dinaturalisasi. Padahal timnas Indonesia sejauh ini telah diperkuat oleh 12 pemain keturunan yang memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya. Kontribusi pemain keturunan Eropa di timnas Indonesia sampai mendatangkan pujian karena sukses membawa skuad Garuda berbicara banyak di level internasional. Jadi lawan timnas U23 Indonesia, gelandang Australia sesumbar setinggi langit jelang Piala Asia U23, sampai berani katakan hal ini. Gelandang timnas U-Strip 23 Australia, Jake Holman sesumbar soal target tinggi mereka di Piala Asia U23. Australia akan bersaing di grup A bersama tuan rumah Qatar, timnas U23 Indonesia, dan Yordania. Mereka akan menjalani pertandingan pertama dengan melawan Yordania pada 15 April 2024. Setelah itu melawan timnas U23 Indonesia pada 18 April 2024. Terakhir, tim berjulukan Oli Ruos itu menghadapi Qatar pada 21 April 2024. Jake Holman optimistis Australia bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim yang berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024 adalah juara, runner-up, dan peringkat ketiga. Sementara tim peringkat keempat harus melewati play-off untuk mendapatkan satu tiket tersisa dengan melawan wakil Konfederasi Sepak Bola Afrika. Bahkan Jake Holman mengungkapkan bisa meraih medali emas Olimpiade. Tim sudah siap untuk berangkat, semua orang tahu pentingnya pertandingan pertama apalagi turnamen, jadi ya kami siap untuk berangkat, kata Jake Holman dilansir dari Soccer Roos. Setiap pemain tahu dan setiap anggota staf tahu apa tujuannya dan itu adalah untuk lolos ke Olimpiade dan bukan hanya untuk lolos tapi mendapatkan medali emas. Kami pikir hal ini dapat dicapai dan kami akan berupaya untuk melakukan hal tersebut, ujarnya. Pemain 22 tahun itu mengungkapkan kebersamaan pemain makin dalam karena banyak pemain telah bermain bersama. Skuad timnas U23 Australia ini adalah kelompok pemain inti yang menjadi runner-up Piala WAFF pada Maret tahun ini. Kami semua memiliki perlengkapan yang sangat baik mengenai kondisi kami dan cara kami bermain, ujar Holman. Dan pada turnamen terakhir dan bahkan turnamen-turnamen sebelumnya kami telah tampil sangat baik. Jadi ya, kami akan menghadapinya dengan penuh percaya diri, katanya.
Shin Tae-yong ngebet pemain ini segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Siapa dia? Berikut ini ulasannya. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani pernah mengatakan Shin Tae-yong sangat ingin melihat Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Permintaan Shin Tae-yong itu pun langsung direspons Hassani Abdul Ghani saat itu atau pada medio 2022. Saat itu Hassani Abdul Ghani mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Italia untuk bertemu perwakilan Emil Audero. Sayangnya pertemuan tidak menghasilkan apapun karena saat itu Emil Audero masih menanti panggilan timnas Italia. Pak Hassani, jika Anda dapat mendaratkan Emil Audero ke timnas Indonesia, itu akan menjadi pilihan utama saya, kata Hassani Abdul Ghani menirukan perkataan Shin Tae-yong. Okezone mengutip dari channel YouTube Hassani Corner. Setelah 2 tahun berlalu, apakah Emil Audero mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia? Peluang itu sangat besar, sebab prestasi timnas Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda juga selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia mendekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Kondisi itu membuat pemain-pemain keturunan Grade A diprediksi tertarik memperkuat timnas Indonesia. Fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdon, menjadi pemain Grade A pertama yang tertarik memperkuat timnas Indonesia setelah melihat rangkaian kesuksesan di atas. Emil Audero pun berpotensi menyusul. Kiper 27 tahun ini diketahui sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia saat ini bermain bersama Inter Milan, klub yang pernah dipimpin Erick Thohir selaku Presiden Inter Milan. Satu lagi, Erick Thohir juga baru saja bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Bukan tak mungkin salah satu agenda pertemuan itu memuluskan jalan Indonesia mendapatkan jasa Emil Audero. Jika diperkuat Emil Audero, peluang timnas Indonesia berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar.